Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 6. Sebuah gelombang sinusoidal menjalar pada sebuah tali pada arah sumbu X negatif. Ya, pada arah sumbu X negatif ya. Di sini kita garis bawahi pada arah sumbu X negatifnya. Artinya arahnya negatif, artinya kita lihat fasenya kita akan memakai tanda positif. Gambar menunjukkan grafik simpangan terhadap waktu pada T sama dengan 0. Jadi ini adalah snapshot ya pada T tertentu. Dengan skala pada sumbu Y diset dengan nilai YS 40 cm. Tegangan tali sebesar 3,6 Newton dan densitas linear tali sebesar 25 gram per meter. Kita bisa ubah ini dalam kilogram nantinya ya. Yang penting di sini kita tahu tegangan tali atau FT-nya ya. Kita tahu di sini FT-nya atau F saja boleh. Ini kita tahu di sini mu ya. Artinya atau mu-nya. Tentukanlah amplitudo. Nah, baik. Untuk menjawab hal ini kita memperhatikan grafik yang ada. Dari grafik sudah jelas terlihat bahwa amplitudo adalah YS ditambahkan satu garis di atas. Kalau YS adalah 4, maka 1, 2, 3, 4. Setiap garis adalah 1 cm. Sehingga YM itu akan sama dengan 5,0 cm. Lalu yang B, panjang gelombang. Di sini Anda bisa lihat panjang gelombang itu adalah eh, besar panjang gelombang ketika gelombang berada pada fase tertentu kembali ke fase yang sama. Jadi kalau kita tinjau di sini fase awalnya adalah ini, ya di titik sini pada saat X sama dengan 0, maka fase yang sama ada pada di titik X sama dengan 40 cm. Sehingga dari gambar kita bisa dapatkan bahwa panjang gelombang akan sama dengan 40 cm atau kita bisa ubah dalam meter 0,4 meter atau ini kita ubah ya 0,05 meter. Nah, lalu yang ditanyakan yang selanjutnya cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang C itu akan sama dengan V. Ini akan sama dengan kalau kita tinjau di sini si tali itu akan dikasih tegangan sebesar 3,6 Newton dan densitas linear tali sebesar 25 gram per meter, maka kita bisa dapatkan V akan sama dengan FT dibagi dengan mu. Sehingga kalau kita substitusi ini 3,6 Newton, yang ini akan sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter ya. Kita ubah dalam kilogram. Nah, sehingga kalau kita hitung hasilnya 3,6 bagi 25 itu akan sama dengan 12 meter per second. Ya, Anda bisa hitung lagi. Anda bisa cek. Yang D, periode dari gelombang. Ya, karena kita tahu kecepatan dan panjang gelombang, kita bisa hitung frekuensi gelombang akan sama dengan V dibagi dengan lambda. Sehingga kita bisa dapatkan 12 meter per second dibagi dengan 0,4 meter itu akan sama dengan 30 Hz tentu saja sehingga periode akan sama dengan 1 per F ya, ini 1 per 30 Hz akan sama dengan 0,033 second. Lalu yang E, carilah kelajuan transversal maksimum dari sebuah partikel pada tali jika gelombang tersebut memiliki bentuk persamaan yang seperti pada soal. Kelajuan transversal minimum itu adalah kelajuan transversal ya, maaf. Kelajuan transversal itu adalah ketika kita menurunkan secara parsial dari simpangan Y atau istilahnya kita mencari kecepatan getar dari gelombang sinusoidal ini. Sehingga otomatis kalau kita turunkan secara parsial terhadap omega, maka kita akan punya kelajuan transversal maksimum itu akan sama dengan omega dikalikan dengan YM di mana omega akan sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Sehingga kalau kita substitusi, F-nya adalah 30 Hz. Nah, YM-nya itu akan sama dengan 0,05 meter. Sehingga kalau kita hitung, ini akan sama kira-kira dengan 9,4 meter per second. Ya. Jadi untuk bagaimana mencari ini, Anda bisa lihat lagi di nomor sebelumnya. Saya sudah menjelaskan tentang kecepatan kelajuan transversal. Lalu F, tentukan nilai K, ya K akan sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Ya, 2pi, lambdanya kita sudah tahu adalah 0,4. Sehingga ini akan sama dengan kira-kira sekitar ya 2,5 dikalikan dengan 10 ya, 10 bagi 5 ya. Nah, bisa lihat 2 dibagi 0,4 itu artinya 20 dibagi 4 ya, berarti 5pi. Ya, bisa lihat 5pi. Meter pangkat min 1. Lalu yang G,
Omega kita sudah hitung juga di atas sebenarnya, yaitu omega 2pi dikalikan dengan F, maka ini akan sama dengan 2pi dikalikan 30 Hz. Ini akan sama dengan meter per satu menit, saya tulis radian per meter ya. Ini juga 60 pi radian per second. Ya. Atau Anda bisa hitung pi-nya Anda kalikan juga bisa, tapi tidak pun tidak masalah. Yang H, konstanta fase ya. Konstanta fasenya berapa? Karena kan persamaannya seperti ini, konstanta fase. Berdasarkan grafik, simpangan pada saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, karena ini digambar ini sama dengan 0, adalah YS atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter atau 4 cm. Ya, sehingga kalau kita substitusi ke persamaan yang ada ketika T sama dengan 0, ya, maka kita akan punya Y akan sama dengan ketika T sama dengan 0 ya. Kita akan punya YM sinus ya T sama dengan 0, maka di sini akan punya K-nya di 5pi ya. Ketika X sama dengan 0 ya 0 semua akan sama dengan V ya. Sehingga sinus V itu akan sama dengan Y dibagi dengan YM. Ya, di mana Y-nya itu adalah tadi di situ YS ya, dengan 4 cm. Ya, saya tulis 4 cm saja cukup karena ini pembandingan, sedangkan YM-nya itu ya 5 cm ya. Sehingga sinus V adalah 4/5. Nah, yang cocok ya itu bisa ada dua angka ya. Sinus V itu 4/5 ada dua angka, yaitu 0, berapa radian ya, ada dua angka di sini. Ada pi 1 dengan pi yang kedua tentu saja, karena di sini satu gelombang akan ada dua nilai V yang sama untuk satu sinus gitu kan, ada yang di kuadran 1 atau di kuadran 2. Pada kasus yang pertama, fungsi memiliki kemiringan positif pada X sama dengan 0, cocok dengan grafik. Sedangkan kasus kedua itu tidak cocok dengan grafik. Maksudnya hasilnya kalau misalnya V1 kita ambil V1, Anda bisa hitung ya, sin V ketika V/5 itu sama dengan 0,93 radian dan ini akan sama dengan 2,21 radian. Anda bisa hitung dengan kalkulator. Nah, kalau V-nya adalah 0,93, artinya dia ada di kuadran 1 ya. Cocok karena kemiringannya positif ya, karena kuadran 1 dia akan naik ke atas, sedangkan kalau kedua semestinya harusnya kemiringannya negatif tapi dia sedang naik ke atas juga, artinya nggak cocok, sehingga yang kita pilih itu adalah nilai V-nya akan sama dengan 0,93 radian. Ya, ketika Anda lihat, maksudnya kalau V-nya 1 semestinya kan dia sedang naik gitu ya, karena kalau Anda lihat ketika di X sama dengan 0 dan di sama dengan 0 dia tuh sedang naik ya. Di sini simpangannya sedang naik gitu ya. Sedangkan kalau kita substitusi ke sini, simpangannya harusnya sedang turun karena dia di kuadran yang berbeda. Maka kita pilih V-nya sama dengan V1. Nah, selanjutnya yang terakhir tanda di depan W ya, positif atau negatif. Karena gelombang merambat ke arah sumbu isi negatif, maka tentu saja tanda di depan omega itu seharusnya adalah positif. Seperti yang sudah dijelaskan pada perkuliahan. Sehingga kalau kita tulis ya YXT itu akan sama dengan 0,05 sinus, nah di sini KX ya, KX-nya berarti 5pi, 5pi T X ya, plus 60 pi T ditambah dengan 0,93 radian meter. Berikut pembahasan untuk nomor 6.